Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Supianti. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang saat ini mengambil program studi akuntansi semester 7 dengan NIM 2002108. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari mata kuliah Lembaga Keuangan Pasar dan Modal yang diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, kita masuk teman-teman ke poin yang pertama, yaitu pasar modal. Seperti yang kita ketahui, teman-teman ya, pasar modal ini merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang, atau yang biasa kita sebut dengan obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal juga memiliki tugas dan fungsinya, yang dimana pasar modal ini bertindak sebagai sarana yang menghubungkan dua kelompok utama, yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal, seperti perusahaan yang memang ingin berekspansi. Ini di poin yang pertama ya teman-teman. Kita masuk ke poin yang kedua, pembahasan tentang OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyidikan. OJK ini juga memiliki sektor yang termasuk ke dalamnya, yaitu industri perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan juga industri jasa keuangan lainnya. Nah, dari sektor OJK ini gitu yang sudah Rizky jelaskan, ternyata di sini juga memiliki tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melakukan pengawasan pada sektor terkait, dan lembaga ini juga mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Adapun pengawasannya juga meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar dan industri keuangan non-bank serta sektor perbankan lainnya. Seperti itu teman-teman. Lalu OJK ini sendiri juga memiliki kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan agar tetap terjaga, dan yang pastinya OJK ini juga menerbitkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kinerja, diantaranya kebijakan mikroprudensial. Nah, kebijakan mikroprudensial ini sendiri adalah kebijakan mengawas dan juga menjaga individual, institusi keuangan dari resiko sistematik dan mencegah timbulnya resiko yang lainnya. Serta untuk kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan makroprudensial. Nah, kebijakan ini digunakan untuk sebagai alat prudensial untuk membatasi resiko sistematik atau resiko kegagalan sistem keuangan. Oleh karena itu nih, kebijakan makroprudensial ini digunakan untuk mencegah terjadinya disrupsi penyediaan jasa keuangan yang memiliki konsekuensi serius terhadap sektor realnya. Dari kebijakan ini sendiri dan dari beberapa poin lainnya juga yang sudah Rizky jelaskan, di sini Rizky juga akan menjelaskan aplikasi bibit yang Rizky gunakan untuk menerapkan prosesi pembelajaran selama 1 semester dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Pasar dan Modal. Nah, aplikasi bibit ini rekomen banget karena memiliki keunggulan investasinya tersendiri, yaitu di poin pertama, investasi yang memang dirancang khusus untuk investor pemula. Jadi ini bagus banget buat kita yang minim juga pemahaman tentang investor gitu ya. Di aplikasi ini nantinya akan dijelaskan tuh dengan teknologi-teknologi yang sudah canggih banget gitu yang ada di aplikasi bibit ini. Nah, yang keduanya yaitu tanpa perlu milih reksadana sendiri, jadi kayak nggak perlu ribet gitu di aplikasi bibit ini. Gratis biaya transaksi dan komisi, layanan supportnya terbaik, metode pembayarannya kekinian, desain untuk pemulanya juga bener-bener tampilannya bisa banget untuk kita pahami gitu, mudah dipahami lah ya. Lalu juga aplikasinya ini stabil, bebas pajak, dan kita juga bisa berinvestasi mulai cuma 10 ribuan aja. Dan selanjutnya, kita juga bisa mencairkan dana investasi kita ini kapan aja tanpa adanya penalti gitu ya.
Lalu di poin selanjutnya, teknologi yang didukung oleh aplikasi bibit ini itu berdasarkan riset pemenang dari Nobel Prize. Dan yang terakhir, buka rekening reksadana ini benar-benar secara instan banget. Nah, untuk bisa membuka bibit ini sendiri atau mendaftar gitu ya, teman-teman bisa mengikuti langkah berikut ini, yaitu langkah-langkah pendaftaran dari aplikasi bibitnya. Teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu aplikasi bibit. Setelah itu buka aplikasinya, lalu akan muncul tampilan seperti yang di gambar pertama, yaitu investasi reksadana tanpa ribet, dan di situ ada poin yang dimana registrasi atau login. Nah, teman-teman pilih registrasi untuk melakukan pendaftaran. Setelah itu, maka akan muncul yang dimana teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan nomor HP gitu ya. Setelah memasukkan nomor HP, teman-teman akan lanjut ke profil resiko. Ini mana nantinya teman-teman akan bisa mengetahui gitu ya profil resiko dari aplikasi bibit ini seperti apa. Klik aja di bagian mulainya, maka akan muncul yang namanya profil resiko. Di situ ada tipe investor yang juga mempunyai toleransi terhadap resiko yang tidak terlalu tinggi, di mana teman-teman ini juga bisa banget gitu ya untuk return gitu di atas suku bunga deposito yang memang fluktuasi nilai pasarnya ini tuh moderat gitu ya teman-teman. Dan dari profil resiko di situ teman-teman bisa lihat sendiri pasar modal untuk pasar uangnya gitu ya. Pasar uangnya ini 18%, obligasinya itu 69%, sahamnya itu 13%. Ini adalah dana gitu ya teman-teman dari profil resiko. Setelah mengetahui itu, teman-teman bisa untuk langsung lanjut gitu ya mengisi data diri, yaitu berdasarkan dari emailnya, pendidikan terakhirnya, pendapatan per tahunnya seperti apa gitu ya. Teman-teman bisa pilih sendiri, lalu juga sumber penghasilannya. Setelah mengisi data, teman-teman bisa untuk melakukan foto KTP gitu ya, dan pastikan juga nih hasil foto KTP-nya ini itu bisa digunakan untuk memverifikasi identitasnya teman-teman. Dari situ, teman-teman juga akan masuk ke tahap untuk melakukan foto selfie dengan KTP gitu ya. Lalu juga ketika sudah selesai semuanya, nanti nih teman-teman akan masuk ke poin untuk pengecekan keakuratan data KTP-nya teman-teman. Di situ akan muncul tuh nick-nya, lalu juga nama lengkapnya teman-teman, tanggal lahir, dan juga teman-teman bisa isi nantinya. Setelah itu, teman-teman akan melakukan prosesi tanda tangan, yaitu secara digital teman-teman ya, dari aplikasi sendiri. Dan setelah dari tanda tangannya, teman-teman akan diarahkan untuk membuat PIN agar aplikasi bibitnya teman-teman itu tetap terjaga. Orang-orang gak akan bisa untuk melakukan hal-hal yang tidak seperti hal-hal yang memang tidak harusnya dilakukan gitu ya teman-teman ya. Intinya bisa mengunci aplikasinya teman-teman. Nah, ketika pendaftaran berhasil, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan verifikasi email. Jadi nanti teman-teman ya harus banget untuk melakukan verifikasi setelah sudah selesai registrasinya. Nah, dari sini teman-teman ya, ketika sudah melakukan verifikasi email, datanya teman-teman ini akan diverifikasi oleh tim bibit dan juga KSEA, dan proses registrasinya ini akan selesai maksimal 1 kali 24 jam. Gimana nih teman-teman? Mudah banget kan untuk melakukan peregistrasian dan menggunakan aplikasi bibit ini sendiri. Oh iya, teman-teman juga nantinya akan diarahkan untuk melakukan pemahaman gitu ya, kayak nggak perlu lagi lah untuk ribet-ribet cari bacaannya di mana, karena di aplikasi bibit ini juga udah ada. Jadi simple, nggak ribet, dan ini bagus banget untuk pemula. Sekian teman-teman untuk pembahasan kali ini, yang dimana diajukannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Lembaga Keuangan Pasar dan Modal. Kalau misalkan Rizky ada salah-salah kata, Rizky mohon maaf. Rizky akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.